Penyakit abiotik adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor fisik dan faktor-faktor kimia yang menyusun lingkungan tempat tumbuhnya tanaman hutan atau tempat penyimpanan dan transportasi produk hutan. Dikutip dari Falaudin 2018. Penyakit ini tidak menyebabkan epidemi karena penyakit abiotik tidak menyebar berdasarkan dimensi ruang dan waktu. Sehingga tempat-tempat di mana penyakit kekurangan unsur ini disebut sebagai area yang terinfeksi secara akut. Sedangkan penyakit biotik menurut Shaul H. 2022 disebabkan oleh organisme hidup seperti jamur, bakteri, dan virus. Tanaman menjadi sakit dikarenakan oleh jamur, bakteri, atau virus yang menyebabkan banyaknya gejala-gejala penyakit pada tanaman, seperti bercak-bercak kuning, infeksi, dan kekurangan unsur nitrogen. Dikutip dari Rosadi DKK 2022. Pada pengamatan panjang balsa yang telah dilakukan, kami banyak menemukan penyakit abiotik, yaitu klorosis, nekrosis, dan juga etiolasi. Sedangkan penyakit biotik yang kami temukan adalah penyakit dumping off atau lodoh tajuk. Selain penyakit lodoh tajuk, kami juga menemukan penyakit biotik yang diduga disebabkan oleh lalat penggerek daun dan juga ulat keket. Sekumpulan pancang balsa ini berada di lahan laboratorium silvikultur intensif Klebengan bagian lahan barat. Peruntukan budidaya tanaman ini hanya digunakan untuk penelitian. Tanaman tersebut ditanam pada polybag dan terdapat banyak seresah daun di bawahnya. Kecenderungan menularnya penyakit-penyakit ini tergolong rendah hingga sedang. Tingkat penularan rendah terletak di bagian atas kumpulan daunnya, sedangkan tingkat penularan yang sedang berada di bagian tengah hingga bawah sekumpulan daun. Hal ini dikarenakan keseluruhan aspek lingkungannya seperti air, tanah, dan udara sudah memadai. Penyakit yang menyerang ini kebanyakan terdapat pada sekumpulan daun yang berada di bagian tengah sampai bawah. Mengapa demikian? Karena sekumpulan daun yang paling atas sulit dijangkau oleh patogen seperti ulat dan serangga lainnya. Juga berada di tingkat cahaya dan kelembapan yang pas. Serta ruangnya lebih terbuka sehingga mobilitas serangga penyerang terhambat untuk menyerang ke daun lainnya. Begitupun dengan jamur dan bakteri. Klorosis disebabkan oleh kurang atau tidak terbentuknya klorofil akibat racun patogen, kekurangan mineral, pencemaran udara, kekurangan air, atau karena bahan kimia. Klorosis termasuk dalam tipe gejala atrofi atau hipoplastik, yaitu tipe kerusakan yang disebabkan karena adanya hambatan atau terhentinya pertumbuhan underdevelopment sebagian atau seluruh jaringan tanaman. Kerusakan ini ditandai dengan perubahan yang disebabkan oleh rusaknya klorofil atau zat hijau daun akibat kekurangan cahaya matahari atau karena serangan penyakit. Perubahan warna juga terjadi dalam bentuk bercak-bercak coklat, karat, ungu, hitam, kelabu, atau bersama-sama. Rusaknya kloroplas menyebabkan menguningnya daun yang lazimnya berwarna hijau. Gejala ini sering mendahului gejala nekrosis. Perubahan warna pada daun akan disesuaikan dengan jumlah kekurangan unsur mineral tertentu. Dikutip dari Stalin DKK 2013. Nekrosis merupakan kematian sel atau jaringan pada organisme hidup. Nekrosis adalah proses patologis setelah terjadinya cedera sel. Nekrosis banyak penyebabnya, tergantung jenis jaringan dan penyebabnya. Perubahan degenerasi juga bisa menyebabkan nekrosis pada keadaan tertentu, seperti penyebab cedera yang tetap pada perubahan hidropik dan perubahan lemak yang berat. Terjadinya perubahan degenerasi yang lama juga bisa menyebabkan sel tidak mampu mengkompensasi perubahan yang bisa menyebabkan nekrosis. Penyakit dumping off juga ditemukan pada pancang balsa ini.
Hal ini ditunjukkan dari kotiledon kecambah yang telah tumbuh di bagian batang. Bagian kotiledon yang terserang menjadi seperti hangus, berwarna hitam pada ujung-ujungnya. Fase ini disebut lodoh tajuk atau top damping off. Serangan patogen yang terjadi pada kecambah yang bagian hipokotilnya telah mulai berkayu biasanya disebut lodoh yang terlambat, late damping off. Salah satu penyebab dari penyakit ini adalah jamur Fusarium sp. Serangga hama dan penyakit merupakan salah satu penyebab pertumbuhan negatif pada suatu pohon. Menurut Asmalia dan kawan-kawan 2016, hama merupakan organisme yang mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Contohnya adalah serangga. Hama adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman, terutama tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Sedangkan menurut pendapat para ahli hama dalam arti luas adalah semua organisme atau binatang yang aktivitas kehidupannya merusak tanaman dan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi manusia. Hama yang ditemukan adalah ulat keket atau Agrius convolvuli. Merupakan hama yang menyebabkan daun-daun pada tanaman menjadi bolong. Hal ini dikarenakan makanan hama tersebut merupakan daun itu sendiri. Ulat keket bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, Cina, India, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Ulat keket mempunyai tubuh yang besar bukan karena ia makan banyak atau karena ia ulat gelonggongan. Namun, hal ini dikarenakan memang ulat tersebut merupakan bakal kepompong dari jenis kupu-kupu gajah. Kaki pada ulat keket mempunyai daya rekat dan cengkraman yang kuat dan lengket. Gejala serangan hama ini adalah daun menjadi berlubang besar tidak beraturan. Menurut Ames et al. Tahun 1997, larva ulat keket ini adalah jenis ulat yang sangat rakus. Larva ini memakan setiap helai daun dan membuat lubang besar yang tidak beraturan. Mekanisme memakan dari ulat ini ialah memakannya dari tepi daun sampai seluruh helai daun, hingga hanya menyisakan tangkai daun. Lebih lanjutnya, larva ini lebih menyukai daun muda, tetapi ketika populasi tinggi, larva akan memakan semua daun. Penggerek daun yang kemungkinan menyerang daun balsa pada tanaman balsa ini adalah Liriomiza sp. atau lalat daun. Lalat penggorok daun meletakkan telurnya di permukaan daun. Setelah beberapa hari, telur-telur tersebut menetas dan berubah menjadi larva. Ciri-ciri tanaman yang diserang hama leaf-miner ini diantaranya daun memiliki bekas seperti garis atau alur memanjang dengan struktur yang berkelok-kelok. Jika dibiarkan akan lebih banyak daun yang diserang oleh hama leaf-miner ini, tepatnya pada bagian mesofil daun, sehingga akan mengalami perubahan menjadi putih seluruhnya. Kemudian perlahan layu dan mati. Ketika semua daun telah terserang hama, maka tanaman tidak dapat bertahan hidup dan mengalami kematian. Hama tersebut mendapatkan makanannya dan memiliki rumah serta mampu berkembang biak akan mengalami peningkatan yang pesat. Siklus hidup Liriomiza berlangsung selama 22-25 hari. Telur yang diletakkan pada bagian epidermis akan menetas setelah 2-4 hari. Stadium larva berlangsung selama 6-12 hari dan terdiri dari 3 instar. Larva instar kedua dan ketiga merupakan larva yang paling besar, sehingga menimbulkan kerusakan. Pada fase berikutnya, larva akan berubah menjadi pupa yang bersembunyi di dalam tanah atau di antara daun. Setelah 8 hari, stadium pupa selesai dan berubah menjadi lalat dewasa. Pemupukan dengan nitrogen tinggi akan merangsang terjadinya serangan Liriomiza. Memang,
Salah satu hal yang mempengaruhi tingkat serangan hama atau penyakit adalah faktor abiotik. Salah satunya, pemupukan yang tidak berimbang. Oleh karena itu, penggunaan pupuk berimbang dan terukur selama proses budidaya lebih disarankan sebagai salah satu upaya menanggulangi serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu monitoring secara berkala terhadap adanya ulat maupun lalat. Kemudian pengaturan jarak tanam supaya mencegah penularan oleh serangga, jamur maupun bakteri. Pada panjang tersebut, polybag sudah terlalu lawas dan tidak muat oleh tanaman, sehingga perlu diganti atau dipindahkan ke tempatnya. Hal ini dilakukan supaya mencegah etiolasi. Selain itu, juga kerusakan yang sudah parah dapat dikendalikan dengan pemangkasan dan pemberi insektisida maupun fungisida.